kan semua mau traktir nenek. Ibu tuh dulu pulang, bahwa dulu zaman dulu apel susah, Adlan, anggur susah. Ya, Karena tahun banyak di 70-an. Superindo. Ya ilah, di mana-mana pinggir jalan juga ada tukang buah. Ya kan. Jadi ibu ke rumah teman ibu kaya, nggak usah ibu sebut ya, satu di antara pahlawan revolusi. Teman ibu. Teman, ya mantap, adik presiden juga teman ibu. Terus dapat lah ada apel, silakan, dia bilang, karena dia banyak banget, silakan. Aku minta ya, aduh hampir aja kesebut namanya. Aku minta ya satu itu, iya. Terus ibu pikir di jalan, gue makan nggak nih apel ya? Gitu. Karena kan jarang banget kita dapat apel. Iya. Makan nggak nih apel ya? Gitu. Enggak ah. Nanti dia kasih nenek. Nenek udah tua. Aku masih mahasiswa, masih ke depan masih banyak dapat apel. Nenekku mungkin dalam setahun dua akan meninggal, dia nggak pernah makan apel. Itu apel satu, ibu bawa masuk ke dalam kamar. Ibu bilang sama nenek, Nek, oh Nek, ini namanya apel. Lo bayangin, ini namanya apel, Nek. Ya. Nenek ibu tuh baru datang dari kampung gitu, dan kampung ibu tidak ada di peta. Oh iya. Aceh Selatan segitunya. Nek, ini apel, Nek. Apel. Oh, pakai bahasa daerah. Begini bentuknya apel. Bagaimana lah rasanya? Gitu. Dengan cara orang kampung. Kita ini ambil pisau ya, Eli ambil pisau ya, Nek. Kita belah. Jadi sebelah aja lah saya, sebelah buat kamu. Nenek ibu yang kesian sama ibu. Tadi sudah makan rumah teman. Nggak apa-apa, kita belah dua. Sebelah buat kamu, sebelah buat nenek. Jadi begitulah kita pulang ke rumah, apel satu kita mau bagi sama nenek kita. Because I'm happy I have grandma to share. Kenapa? Karena setiap pagi, siang, sore, ibunya ibu, bukannya nenek ibu gak bisa bergerak, tapi dia masak khusus dan dia bawa khusus ke ibunya. Makan mah, mama mau makan di sini apa mau makan di atas meja? Alah di sini sajalah, saya malas duduk di meja itu. Digelar tuh tikar kecil itu dari rotan. Itu sebentar ya mas, saya ambil nasi saya, kata mama ibu. Dia makan bersama dengan ibunya. Itu yang ibu lihat setiap hari. Jadi dan menyenangkan, karena kalau nenek ibu lagi rajin, dia turun ke dapur, dia masakannya enak banget. Kita mendingan ambil makanan dia sedikit tapi enak. Iya. Jadi itulah sebuah apel dibagi. Ya. 6 ya. Yang ketujuh, khairun nas anfa'uhum linnas. Ya, harusnya orang itu bermanfaat bagi orang banyak. Bagaimana bermanfaat buat orang banyak? Yang 6 kagak beres. Iya benar. Ini kan yang terakhir, ini diciptakan anak itu menjadi begini. Ya di dalam rumahnya dia kagak beres. Jadi mau menciptakan itu, mau melahirkan orang-orang yang nyaman, bahagia. Ya rumah itu harus diciptakan berdasarkan orang tua yang bahagia. Itu tadi ya. Itu 3. Jadi pertama Allah ya. Jadi segala sesuatu itu ibadah. Ayah menjadi imam, ibu makmumnya, nggak ada ayah, ibunya imamnya ya. Ibu mengimamkan, kebetulan anak ibu anak perempuan semua. Imam sama pembantu sekalian. Bapak terlambat pulang, kita taraweh sendirian. Kayak gitu loh. Jadi nuansa baca Quran, belajar agama. Karena ibu dibesarkan oleh ayah ibu yang punya meja setengah lingkaran, dan semua kita giliran ngaji sama dia. Gitu ya. Terus sebentar ada lagi, kalau misalnya hari-hari besar, ibunya ibu masak biasa, tapi dikuningin nasinya. Ayamnya dimasak spesial, ikannya ditambahin satu macam lagi. Kayak tadi kalian udah ada makan ikan, ada sayur, ada tambah satu lagi, tambah sambal. Semua tuh tukang-tukang, sopir datang bersama Isra Mi'raj. Jadi hari-hari besar Islam itu dirayakan di rumah. Ya dulu ibu bikin buku puasa untuk anak-anak, ibu bikin spanduk, banner-banner, kalau mau puasa rumah ibu penuh banner. Sarah puasa tahun ini gitu. Sarah hebat, Sarah puasa hari ini. Wida puasanya penuh hari karena udah 7. Si adik baru 5 mau coba puasa gitu. Jadi udah dibikin banner, dikasih dari kain putih, di krayon, mereka suruh bikin dulu di atas kertas, nanti diciplak ke dalam kain putih itu tadi. Terus diwarnai nama krayon atau sama cat. Gitu. Jadi nuansanya tuh, nuansa beragamanya harus menyenangkan. Nggak kaku gitu ya. Terus kemudian tadi sering-sering membaca bahasa tubuh ya, tebak perasaan, namain, sehingga orang merasa berharga karena dikenali perasaannya. Namain gimana maksudnya? Oke. Contohin. Ya, benar loh. Kenapa sih kayaknya kesel banget Adlan? Ibu baca bahasa tubuh nih. Kok kesel banget? Ya. Iya, capek, bete gitu. Oh, capek. Kenapa capeknya, Nak? Capeknya bagaimana? Banyak kerjaan. Oh, bukannya tadi main bola? Ya kan main bola kerjaan juga.
Oh, buat Adlan tuh main bola kerjaan. Iya. Mama baru tahu hari ini ada orang main bola jadi kerjaan. Kan jadi ketawa. Iya. Iya. Jadi ibu jadi ibu jadi ngerti. Ibu yang penting ibu udah menerka perasaan Adlan dari baca bahasa tubuhnya. Buat orang ya, perasaan itu nomor satu. Kalau perasaan itu diterima, seluruh dirinya diterima. Iya, betul. Tapi kalau udah kelihatan bete ataupun bahagia, nah harusnya ketawa-ketawa kayak orang rada-rada. Tuh. Lu udah bawa bahagia, lu mau cerita nggak? Iya, enggak. Lo masuk ke kamar banting pintu kan? Iya, baru gue mau berbagi. Dia bilang gue kayak orang gila rada-rada. Tuh bilang gitu marah-marah. Iya benar. Iya kan? Iya. Oke. Jadi memelihara komunikasi, menikmati ada masalah didialogkan ya, dibahas sampai ke detailnya bagaimana nih tindak lanjut selanjutnya. Kalau yang bahagia itu dirayakan, gak bisa kayak orang makan ke restoran masak nasi kuning. Iya benar. Ya, spaghetti apa aja tapi kayaknya ada yang dihargai di rumah itu. Iya gitu. benar. Full of appreciation. Ya, susah dikenali, senang dihargai. Ya, pokoknya ada penerimaan, acceptance. Nah, diterima orang itu seadanya karena masing-masing unik. Nah, betul. pindah sedikit ya. Iya. Ketika sperma meluncur, ya, maka itu jumlahnya ratusan juta, jutaan, ya. Ada satu yang melesat cepatnya paling tinggi yang masuk ke dalam vagina langsung ke rahim, terus belok ke kanan ke tuba falupi kanan atau ke tuba falupi kiri. Begitu tuh sejarahnya, susahnya. Iya. Ini kan berarti yang dirahmati Allah ya, yang dipilih nih sperma tadi kan ya, kan dari jutaan. Oke. Itu nggak ada yang tahu konfigurasi sifatnya apa, berapa persen dari kakek, sepersekian sejuta, berapa dari kakekmu, berapa dari nenekmu. Iya benar. Waktu bertemu dengan sel telur berapa dari istrimu, dari ayah, dari mertuamu yang laki-laki, atau perempuan, hanya Allah yang tahu. Jadi waktu sperma itu bertemu dengan sel telur, lalu mereka menggumpal, dia sangat unik, nggak ada duanya di dunia. Ya, retina matamu nggak ada yang bandingin. Gigimu, cuman kamu doang yang punya gigi kayak begitu. Sidik jarimu, cuman kamu doang yang punya. Jadi bagaimana kita nyamain anak duduk, mama bilang. Jadi kenapa kenapa semuanya nonton TV? Kenapa semuanya main game? Kan udah mama bilang jangan main games. Yang main game cuma 2, yang satu kagak. Ikut-ikutan dimarahin karena sama rata. Ya, itu kok gua nggak ngehargain tuh yang satu yang nggak main games? Banyak terjadi di negara berkembang itu. Jadi bayanginlah tadi dari depan ke akhir gitu loh. Itu nggak dilaksanakan. Terus kita gimana mau mendapatkan rumah yang baiti jannah surga. Sebenarnya itu tadi udah mencakup pertanyaan kedua yang saya mau tanya sih. Yang ketiga juga lah. Iya sih bener. Jadi sebenarnya tadi mau nanya ada 4 hal. Tadi nanya pertama tentang pengertian, terus tentang gimana caranya untuk bisa membuat rumah bernuansa surga, dan yang ketiga itu apa dampaknya rumah bernuansa surga itu kepada anggota keluarga. Itu udah kejawab semua sih sebetulnya. Ya, buat tambahin deh ya, dikit. boleh. Yang ketiga nih, poin ketiga deh tadi yang dampaknya. Satu, ya, orang itu kondens. Ya. Kalau jiwa itu dia penuh. Boleh nggak ambil kantong jiwa di situ? Ya, jiwanya itu penuh, kantong jiwanya. Kalau kantong jiwa penuh, itu berarti konsep dirinya bagus. Kalau bagus berarti dia berharga. Kalau dia berharga berarti dia pede. Ya, ibu contohkan pakai bola pingpong ya. Oke. Coba ya sayang, lihat sini, lihat ibu. Ini adalah kata-kata yang masuk ke dalam jiwa kita. Ini adalah pundi-pundi jiwa kita, katakanlah ya. Kalau kata-kata yang masuk ini, ya, kalau kata-kata yang masuk ini, taruh di sini dulu. Baik-baik, menyenangkan ya, disampaikan baik-baik oleh significant others. Significant others itu bapak ibunya, kakek neneknya, pembantu, sopir, guru, kakak adik gitu ya, semua ya. Maka kantong jiwa kita begini nih. Gimana nih? Padat. Karena full. Nah, tapi kalau ya tadi ngomong seenaknya ya,
semua tadi yang udah saya bicarakan Iya, kekurangan-kekurangan itu. Gembira nggak ini, bahasa tubuh nggak dibaca, perasaan nggak diterima, ya. Sabun Harus teing, ya, gitu, kalau kata orang ya, Sunda. orang mengharapkan penghargaan malah diremehkan, dibanding-bandingkan, disalahkan, dicap, semua itulah ya. Luar Maka, biasa. coba boleh nggak kamu pegang ini sebentar? Boleh dong. Ini ya. Gimana? Maka ini tadi kita anggap sekarang duit receh, dijadiin kertas uang kertas, masukin ke bank. Yeah. Setiap bulan kita tarik keluar atau setiap minggu, ya. Habis, Cicilan rumah, apalagi cicilan motor, cicilan mobil, uang sekolah anak, gaji sopir sama pembantu, kirim orang tua, apalagi Jalan-jalan. jalan-jalan, apalagi Terus beli mobil. tadi udah bayar cicilannya. Oh iya. Buat bayar internet. Iya. Beli kuota. Pulsa. Apalagi? Terus Ya udah tadi kontrakan. kontrakan Ya rumah. udah. lagi. Plesir. Iya, jalan-jalan Jalan-jalan. tadi. Makan-makan. Makan-makan. Ya. Ya. Cukup segitu dulu ya. Sedekah belum sedekah? Ya, sedekah. Rajin amat. Biar ada baiknya dikit. Iya. Nah. Daripada belanja. Iya benar. Iya. Beli. Jadi, apa kabar dengan kantong jiwa ini? Tinggal 2. Ya, jadi bagaimana nih kantong jiwanya? Kosong, hampa. Kosong. Pertanyaan ibu pada Adlan dan pada kamu, kantong jiwamu kantong jiwa yang padat apa kantong jiwa yang kayak begini? Kantong kering. Ya, ada isinya ya, sih. ya ada isinya. Ada. Segini. Cuman kan Lembek lah, lembek. Iya, lembek. Oke. Berarti ini kantong jiwa ini dalam bahasa psikologinya disebut konsep diri. Konsep dirimu. Terus kemudian ya, ini menyebabkan kamu merasa berharga apa tidak? kadang iya, kadang enggak. Ya karena lo kempot. Nah. Nah, coba kalau padat kita merasa berharga. Itu menyebabkan kita jadi pede apa enggak? Kalau orang yang pede adalah dia konten di dalamnya itu penuh, dia dia mendapatkan perhatian, kasih sayang sepatutnya. Ya, nggak berlebihan juga nggak bagus. Segala sesuatu berlebihan nggak bagus. Ya, dapat ya. Jadi dia pede. Nothing that she need to worries about her or himself. Karena dia ngerasa dia udah utuh, dia ngerasa penuh. Itu yang sehingga lo nggak perlu istilahnya cari yang lain, yaitu kompensasi. Lo pendek, lo pakai hak tinggi. Lo gendut, lo pakai baju warna gelap, ya. Makanya gitu sekarang semuanya. saya tetap gemuk. Iya, walaupun pakai baju warna Kalau gelap. ini takdir, enggak sih, bisa diubah ini, bisa diubah. Iya, jangan makan karbo, ikut dokter apa tuh namanya? Zaidul Akbar. Hebat. Itu ada kaitannya sama self esteem juga berarti. Itu tadi. Itu konsep diri itu konsep diri. Harga diri self esteem. Kepercayaan diri self confidence. Nah, itu. Self concept berawal dari self concept, self esteem, self confidence. Ya, yang bisa membuat anak-anak itu memiliki kantong jiwa yang penuh itu tadi, yang baiti jannati tadi, yang semuanya yang udah nggak usah kita ulang lagi tadi. Ya. Jadi dia menghadapi hidup ini kok sedih ya sedih, kecewa ya kecewa, tapi ada batasnya, nggak berkelanjutan, ada porsinya, gitu. Karena kebahagiaan itu disambut, kekecewaan juga disambut. Dia tahu harus kemana ketika dia sedih. Iya, melakukan ketika apa. Dia happy juga dia tahu akan sharing kemana. Betul, itu. Jadi rumah adalah tempat pulang yang dirindukan. Dan di situ semua kebutuhan jiwa dulu terpenuhi, bukan kebutuhan fisik. Nah, beli handphone, beli lo dapat handphone, tapi perhatiannya lo kagak dapat. Iya benar. Ya mau beli tas ini, sepatu itu, lo dapat. Tapi cuma itu doang. Iya benar. Iya. Mana yang lebih berharga buat lo? Lama-lama enak aja. Iya kan? Ya, afeksi, perhatian. Ya, iya benar. Jadi kurang lebih lah ya. Dengan semua penuturan dan dari pembicaraan kita tadi, Ananda bisa ngecek minimal yang terakhir, konsep dirinya gimana, cukup merasa berharga apa enggak berharga itu ya, apalagi kok cewek tadi nggak dapet perhatian dari ayahnya dari kecil kan, cuma begini aja kagak. Gila lo cakep, lo pakai jilbab pink, masa sih lo gitu terus lo langsung makanya. Iya. Gue udah berbunga-bunga, gue kagak pernah dipuji sama ayah gue jalan sama lo. Mula-mulanya cuma jajan bakso. Habis itu jajan mie ayam. Iya. Tahu aja mie ayam bakso. Iya. Ya.
Begitu juga laki-laki. Iya sih. Ya, karena punya kantong jiwa yang kempot itu tadi. Jadi inilah semuanya anak perempuan, bayi perempuan harusnya jadi gadis, harusnya jadi perempuan. Bayi laki-laki jadi bujang, jadi laki-laki. Karena kacau balau tuh tadi rumah tangga, betul. Tadi peran ayah dan ibu tidak benar, maka bayi perempuan jadi bujang, jadi laki-laki. Oh iya benar, banyak kejadian. Bayi laki-laki jadi gadis, jadi perempuan. Kan ada presiden mana tuh datang sama istrinya berewokan tapi pakai bajunya V dan ininya pakai begitu. Ada kan, udah lihat dong, ntar bagi deh. Ya banyak banget sekarang di sekitar kita begitu. Kenapa? Karena akar rumahnya tidak hangat. Dan ada lagi satu yang namanya queer. Tahu queer. Siangnya laki, malam jadi apa gitu kan? Enggak, dia enggak merasa dia laki-laki, enggak merasa dia perempuan. Oh, oke, ya. Queer. Iya. Jadi benar-benar kayak ya udah, I'm queer. I'm not a boy, I'm not a girl. Iya. Jadi nggak ada him, nggak ada her. Yes. Ya ada they, them. Ya, tahu Ibu? Iya. Ya itu kenapa, dari mana? Iya. Dan memang mostly yang kayak gitu dari barat sih. Dan kan memang tapi di sini oleh karena ketidakjelasan tadi fungsi keluarga, itu yang terjadi. Ya sebenarnya simple ya. Berarti kalau misalnya berarti kan ya berarti sebenarnya saya juga merasa punya tesis bahwa ya keluarga itu source of everything gitu kan. Ketika misalnya ada seseorang individu yang dia merasa nggak tahu akan kayak gimana, berarti ya bisa dibilang sumber pertamanya adalah ya there's something wrong in your family. Right. Jadi maka akan kembali kepada tujuan webinar dari Crucials yang sangat mulia ini ya. Dalam proses kita mengenali diri kita, kalau perlu kita healing ourselves ya. Tadi yang kemarin kita bicarakan hope ya, help, cari help supaya heal ya. Hope, help, heal, happy ya kan. Nah jadi gitu, sebelum melangkah lebih lanjut, take a look inside you gitu ya. Dan juga nanti berarti kita bukan hanya pilih pasangan, pilih mertua. Karena kita kalau udah kawin, udah menjadi satu, tidak ada bekas mertua. Jadi kita harus mengabdi sebagaimana orang tua kita. Kalau memang kita kagak cocok banget, ya lu pikir-pikir ulang, emang itu doang cuman perempuan yang pakai konde. Gitu kalau orang Aceh bilang. Emang dia satu-satunya perempuan yang bisa pakai konde. Gitu. Ya, dia semua satu-satunya laki-laki maco. Kalau kata zaman sekarang masih banyak ikan di lautan. Yes. Lo pancing mana lo suka. Ya. Gitu kan ya? Nggak dapet ikan, ada udang, ada cumi. Ada sotong, sama ya. Daripada gerudak-geruduk, mendingan cari ketenangan dan ketentraman kan. Dapetnya belut listrik ntar. Setrum. Iya. Baik. Oke, luar biasa ya. Jadi sebenarnya sih saya pribadi barusan ngerasa dapat banyak banget insight, dan harusnya sih teman-teman juga ya, karena menurut saya ini kayak semacam apa ya mind blowing sih gitu kan. Oh iya, bisa jadi karena kita selama ini nggak, karena saya mengikuti tren di sosial media, cukup banyak anak yang orang-orang yang ngerasa gue lemah low esteem banget, terus nggak pede dan lain sebagainya, dan seringkali mungkin karena mereka nggak tahu sumber masalah diri mereka itu apa, dan itu akhirnya dia ngalahinnya ke pihak lain gitu. Kayak gue low esteem nih gara-gara dibully teman gue low esteem gara-gara ini, tapi bisa jadi karena memang sumbernya dari rumah. Bekalnya dari rumah nggak ada. Karena memang ya sebenarnya itu logika aja sih, logika sederhana sih Bu. Menurut itu kayak ya udah, ketika rumah udah bisa menjadi tempat kembali, ya teman cuma secukupnya aja pada akhirnya. Betul. Jadi ya pacar ya nggak perlu amat gitu, orang udah ada dari ibu gitu, kasih sayangnya lengkap. Ya itu kan cuma itu desire ya. Perlu memang itu fitrahnya begitu ya. Maksudnya kan dalam konteks nggak terlalu yang berlebihan. Iya, maksudnya bener-bener kayaknya mati. We need something rely on banget kan. Kalau anak-anak zaman sekarang kayaknya harus ada ini, karena ya padahal itu dia nggak periksa tuh ibu bapaknya. Iya, dia belum periksa backpack tuh, cuma nafsu doang. Iya. Keren banget. Luar biasa ya, dapat kesempatan ngobrol ini, jarang banget bisa ada kesempatan kayak gini, dan Masya Allah, Insya Allah ini jadi webinar terakhir di tema Marriage Starter Pack.
Tapi insya Allah ke depan kita akan breakdown lagi lebih dalam per tema yang sudah kita buat, karena kita nggak akan berhenti di sini. Justru ini adalah starting point kita untuk masuk ke tema-tema lainnya yang lebih advance lagi dan mungkin bisa nge-guide kita untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa membangun keluarga yang baik, sehingga nanti mungkin insya Allah akan berdampak ke society yang lebih baik lagi ya Bu ya. Karena kan keluarga itu kan sel-sel pertama yang ketika membentuk bisa menjadi komunitas yang lebih baik lagi kan gitu. Amin. Ya ini precious time banget, kita udah bisa ketemu sama ngobrol banyak tentang membangun keluarga sebelum bener-bener nanti akan praktik membangun keluarga itu sendiri. Segera ya. Insya Allah. Insya Allah aja dulu. Oke, mungkin Ibu dipersilakan kalau ada closing statement yang ingin disampaikan. Oke. Apa yang sering hilang pada anak muda sekarang adalah ketidaksadaran tentang diri sendiri. Ya. Mereka terlalu banyak terdistraksi ya, tertarik atau dipecahkan perhatiannya pada hal-hal di luar dirinya, tapi tidak diajarkan untuk menyelam ke dalam dirinya, mengenali dirinya lebih baik ya, mengenali potensi-potensi dan kelebihan serta kekurangannya sekaligus untuk kemudian beraksi dengan orang lain. Kesempatan ini Ibu harapkan dari webinar 9 kemarin dan 10 ini sebetulnya kita bukan hanya membicarakan masa depan. Kita membicarakan masa kini dan masa lalu. Jadi Ibu menghimbau diri Ibu dan menghimbau kalian semua, sahabat Crucials dan Crucialsnya, untuk banyak-banyak ya menyelam ke dalam diri dan mengembara ke masa lalu. Find out yourself. Itu dulu. Ya. Di dalam agama kita juga ibada binafsi. Kita lihat dulu ke dalam diri kita, menemukan diri kita, menyempurnakannya karena Allah. Kalau kita ingin kawin, kita ingin membahagiakan orang lain. Itu kalau kita ingin punya anak, kita ingin memberikan yang terbaik buat orang tua kita, memberikan terbaik buat teman-teman kita juga gitu. Itu yang disebut bermanfaat bagi orang banyak. Tapi bermanfaatlah bagi diri sendiri dulu. Jangan mencederai dirimu nak semata-mata karena engkau tidak mengenal siapa dirimu. Ya, kau sangat berarti, kau sangat berharga, dan kau insya Allah jadi orang sukses dunia akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bu Ali. Mungkin ini sekalian branding ya, sih goosebumps itu tadi. Kayak dengar pidato presiden. Oke, terima kasih Bunda Ali sekali lagi. Teman-teman semua, semoga bermanfaat. Webinar ini menutup webinar series pertama Crucials ID. Sampai bertemu di webinar series lainnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Mau kasih tips sedikit ya. Siap. Jadi 1 dari 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy Allah ketika matahari mungkin hanya cuma segini ya kok. Sefil itu segini, bisa juga mil itu bisa milnya, tau nggak? Itu ada benda yang buat ditusuk begini terus buat taruh ini nih, apa namanya, celak mata. Nah itu ada besinya atau ada apa, kacanya segini nih panjangnya, 2 buku jari dimasukin situ terus kita keluar terus kita pakai celak mata. Ini mil juga namanya bahasa Arabnya. Tau milnya itu, tau milnya emang semil tuh matahari, tapi kita itu berkeringat. Ada yang sebatang mata kaki, ada yang sebatang seleher. Tuh keringat kita kerendam sama keringat kita saking panasnya. Telanjang bulat kan ya. Maka siapa yang mendapat, salah satu golongan yang mendapatkan bayang-bayang arasnya Allah sehingga nggak kena sama panas itu adalah orang yang meringankan beban orang lain. Jadi waktu kalian menyebarkan ini, kalian lihat itu, ya Allah, semoga ada orang yang tercerahkan. Semoga kok dia selama ini punya beban, dia terangkat bebannya gitu. Jadi bukan soal ilmunya aja, tapi bagaimana kita tuh meringankan beban orang. Orang sampai bisa tercerahkan. Jadi gitu ya gue ya. Oh jadi gue harus melalui gitu ya. Ya Allah gitu. Ya apalagi kok sampai dia bisa buang, sampai dia yang semua tips-tips yang kita lakukan tadi itu. Nah semoga itu merupakan ya diizinkan Allah, diridhai Allah untuk bisa kita dapetin tuh salah satu cahaya naungan arasy itu.